Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Niki. Apa kabar semua? Insya Allah semuanya sehat dan gembira. Kali ini Kak Niki akan membaca nyaring untuk semua. Terlihat gambar bukunya. Judul ceritanya Petualangan Konita di Hutan. Ditulis oleh Setiawan G. Sasongko, diilustrasikan oleh Pandu. Terlihat gambarnya. Setiap hari, Konita dan Brian melihat Pak Butar pergi ke hutan. Apa sih pekerjaan Pak Butar? Tanya Brian. Iya, bekerja sebagai penjaga hutan. Jawab Konita. Mengapa hutan harus dijaga? Bukankah pohon di hutan tidak akan lari? Tanya Brian lagi. Hutan harus dilindungi dari para perampok hutan dan kebakaran. Jawab Konita. Apakah kamu pernah pergi ke hutan? Tanya Konita. Brian menjawab. Pernah. Hutan di samping rumah. Kebunku seperti hutan. Jawab Brian. Kebun bukanlah hutan. Aku juga belum pernah pergi ke hutan. Bagaimana kalau kita ikut Pak Butar pergi ke hutan? Ajak Konita. Ya, aku juga ingin melihat hutan yang sesungguhnya, Ujar Brian. Terlihat gambarnya. Sorenya, Konita dan Brian menunggu Pak Butar pulang dari hutan. Ketika Pak Butar datang, mereka menemuinya. Apakah kami boleh ikut ke hutan? Tanya Konita. Ya Pak, kami ingin jadi penjaga hutan, Sambung Brian. Pak Butar berkata, kalian ingin pergi ke hutan? Wah, kebetulan. Kalau begitu, aku jadi punya teman. Besok pagi, aku tunggu di sini. Kalian harus minta izin orang tua. Sebaiknya kalian memakai sepatu, bukan sandal. Kalian juga harus memakai topi dan membawa bekal. Terlihat gambarnya. Keesokan harinya, Konita dan Brian ikut Pak Butar pergi ke hutan. Mereka berjalan kaki. Brian tidak sabar. Kok jauh sekali? Mengapa belum kita sampai? Keluhnya. Katanya ingin jadi penjaga hutan. Kok mengeluh? Koda Konita. Kadang-kadang mereka harus turun tebing atau mendaki bukit. Mengapa Pak Butar mau jadi penjaga hutan? Bukankah pekerjaan ini sangat berat? Kata Brian. Pak Butar tertawa. Jika tidak ada yang bersedia bekerja berat, siapa yang akan menjaga hutan? Jika hutan jadi gundul akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.
Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia, sebab tanaman di hutan memasok oksigen. Kita lihat gambarnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Ada sungai lebar di depan mereka. Di mana jembatannya? Tanya Konita. Di sini ada jembatan darurat, jawab Pak Butar. Mereka harus meniti pohon tumbang agar sampai ke seberang. Aku takut jatuh, kata Brian. Jangan melihat ke bawah, lihat ke depan, perintah Konita. Tenang saja, sungainya tidak dalam, seru Pak Butar. Akhirnya, Brian sampai ke seberang. Kalau tahu sungainya tidak dalam, aku tadi tidak meniti jembatan, ujar Brian. tapi celana dan bajumu akan basah. Sahut Konita. Agar tidak basah, lepas dulu sampai di seberang dipakai lagi. Terlihat gambarnya. Apakah kalian mendengar suara itu? Tanya Pak Butar. Konita dan Brian menatap depan. Ya, seperti ada suara orang menebang pohon. Jawab Konita. Mereka mencuri kayu, bisik Pak Butar. Ayo kita intip. Mereka mencari sumber suara. Sekelompok orang tampak sedang menebang pohon. Apakah Pak Butar akan menangkapnya? Tanya Brian. Jumlah mereka cukup banyak, kata Pak Butar. Iya, kami tidak bisa membantu Bapak, ujar Konita. Jangan khawatir, aku akan menghubungi teman-temanku di sekitar sini, kata Pak Butar. Dia mengambil handphone dan mengirim pesan singkat. Terlihat gambarnya. Tak lama kemudian, beberapa polisi hutan sudah datang. Mereka mendatangi para penebang pohon. Angkat tangan, teriak Pak Butar. Penjara hutan itu terkejut. Sebagian dari mereka ada yang melarikan diri dan dikejar. Mereka tertangkap semua. Bukankah kalian sudah tahu kalau dilarang menebang pohon di hutan? Tanya Pak Butar. Ayo, kalian ikut ke kantor polisi. Teman-teman Pak Butar menggiring perambah hutan ke kantor polisi. Gara-gara perbuatan mereka itu, maka hutan kita rusak, kata Pak Butar. Dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hutan harus kita jaga kelestarian. Dan generasi masa depan harus menyertai itu. Semoga cerita ini bermanfaat untuk semua. Dan ingatlah, jagalah hutan. Sekian, maaf. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.